Pasal pemerasan kalau di dalam undang-undang KPK ini termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya, paling sadis. Kami dari koalisi ya, CW, LBH, IM 57, PBHI, dan lembaga-lembaga yang concern terhadap pemberantasan korupsi. Dan Anda lihat sendiri, Komisioner KPK, mantan Komisioner KPK yang hari ini hadir, saya, Pak Yasin, Pak Saud, dan alhamdulillah komisioner yang lainnya sebenarnya juga berkeinginan datang tapi sedang berada di luar kota. Misalnya Pak Busro dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin kita mewakili ya. Maksud kedatangan kita pertama-tama kita melihat bahwa kasus Firly Bahuri ini sudah cukup lama ya. Sudah menurut kita hari ini kalau nggak salah dia sudah memasuki hari ke-100 ya. Pasca ditetapkannya jadi TSK. Oleh karena itu kita melihat kasus ini kelihatannya berjalan di tempat. Kenapa kita katakan berjalan di tempat? Karena sampai hari ini kita lihat tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya apa itu? Misalnya harusnya dilakukan penahanan. Kenapa harus dilakukan penahanan? Karena kejahatan Firly ya, yang telah ditetapkan oleh kepolisian itu termasuk kategori kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan ya. Walaupun memang ada alasan-alasan subjektif yang bisa digunakan oleh penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak. Tapi kalau kita lihat di KUHP, pasal-pasal yang dikenakan Firly itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berkaca dari asas hukum equality before the law, maka ini menjadi sebuah keharusan. Firly harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Agar supaya masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Karena konsekuensinya kalau Firly tidak ditahan, maka masyarakat akan punya kepercayaan yang kurang terhadap penegakan hukum. Mereka melihat kalau masyarakat biasa yang disidik oleh kepolisian itu cepat-cepat ditahan. Tapi kalau Firly Bahuri, dia mantan ketua KPK, itu diberikan privilege, keistimewaan sehingga beliau tidak dilakukan penahanan. Ini bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap law enforcement, terhadap penegakan hukum. Dan yang ketiga, kita perlu paham bahwa kejahatan yang dilakukan Firly ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena ini adalah kejahatan yang kita paham bersama bahwa yang dikenakan adalah pasal pemerasan. Pasal pemerasan kalau di dalam undang-undang KPK ini termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya, paling sadis ya. Oleh karena itu tersangkanya tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar karena bisa menimbulkan dampak-dampak sosial. Dan yang keempat, menurut hemat kita bahwa biasanya kalau kasusnya sudah berjalan begitu lama, maka setidak-tidaknya penyidik dalam hal ini sudah melakukan penahanan agar mencegah tersangka itu bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa suatu ketika mempengaruhi proses jalannya persidangan yang akan dilaksanakan. Itulah kekhawatiran kita. Oleh karena itu hari ini kami bersama teman-teman semua mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan surat yang ada di tangan saya ini. Surat ini berisi himbauan, permintaan dan permohonan pada Kepolisian Republik Indonesia
dan dalam hal ini ya Kapolri untuk sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri dan sesegera mungkin menyelesaikan proses-proses hukum yang sedang berjalan agar supaya masyarakat masih punya harapan terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia.